Selamat malam member PHP Indonesia, selamat berjumpa kembali di dalam program PHP ID Online Learning edisi 192 atau edisi paling terakhir yang diselenggarakan selama bulan Ramadan ini. Selama 15 hari berturut-turut PHP ID menyelenggarakan program talk show pendek selama 45 menit menghadirkan pemateri-pemateri yang luar biasa hebat di bidangnya masing-masing. Di 3 hari pertama ada Om Fadil Sikri Muhammad. Di 3 hari kedua ada Coach Andika Wijaya Kurniawan, dan di hari ketiga ada tim dari Geek Hunter, dan di 3 hari kemudian ada Om Eko Wibowo di Remote Worker, dan di bagian yang terakhir 3 hari terakhir ada Mbak Don yang sudah akan mengisi di hari yang ketiga. Banyak teman-teman yang tidak menyadari bahwa PHP Online Learning ini sebenarnya adalah sarana juga untuk meningkatkan kemampuan teman-teman untuk public speaking, untuk sharing knowledge, untuk dikenal oleh komunitas. Dan di PHP Indonesia yang membernya sekarang ada 160.000 sekian, ini adalah tempat yang sangat efektif sekali untuk kita bisa mempromosikan skill dan kemampuan kita kepada komunitas agar kita dikenal oleh orang banyak, oleh komunitas IT. Dengan demikian, ini akan membuka kesempatan yang lebih besar buat kita mengembangkan karir di hari-hari yang akan datang. Karena orang tahu dengan segala kemampuan kita, orang akan kenal dengan segala apa yang kita kerjakan. Nah, pada malam yang ketiga ini kita masih bersama dengan Mbak Don yang akan berbicara mengenai topik mengadaptasi Agile Manifesto. Ini adalah sambungan dari 2 seri sebelumnya, di mana hari pertama kita lebih banyak berbicara mengenai konsep atau mindset daripada Agile Manifesto. Terus di hari kedua kita berbicara mengenai apa itu customer dalam perspektif Agile Manifesto, dan di bagian ketiga kita akan banyak membahas mengenai how to action, mengadaptasinya Agile Manifesto itu dalam bisnis kita agar bisnis kita bisa bertumbuh dan terjadi akselerasi untuk pertumbuhan yang lebih cepat. So ini sebenarnya adalah topik yang sangat cocok buat teman-teman yang menjadi decision maker, CEO, dan seluruh petinggi, termasuk juga mereka yang ada di level menengah yang mungkin memiliki staff tim yang bisa diajak untuk bekerja secara agile. Nah, pada hari ini kita akan bahas mengenai action-action apa saja yang akan bisa kita lakukan bersama dengan Mbak Don yang akan mengisi seri kita yang saat ini. PHP Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor. Dalam hal ini dari Niaga Hoster, dari Kodepolitan, Refactory, Kiskas, Sendit, Rumah Komunitas. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini. Sehat selalu untuk CEO dan seluruh staff yang bekerja di sana, biar kita terus tetap semangat dan terus berjuang di tengah pandemik. Semoga kita going to next level di tahun 2022. So, kita akan langsung berjumpa dengan Mbak Don yang sudah menunggu dari tadi. Terima kasih untuk Mbak Don yang sudah hadir. Mana Edwin? Yes, wow. Selamat malam. Selamat malam, Kang Peter. Selamat malam, teman-teman sekalian. Suara cukup jelas kah, Bang? Bagus. Tapi relatif lebih kecil daripada yang kemarin, tapi kayaknya masih oke. Oh, sebentar. Artinya kurang deket nih mic-nya. Atau Ini mungkin perfect. kurang kenceng. Perfect. Yes. Kayaknya mic-nya bagus nih memang. Gain-nya bagus. Ini murah nih, Bang. Ini ya? sangat low budget. Ini Low budget. dapatnya 2. Harganya nggak sampai setengah juta. Oke. Boya? Untuk yang satu mikrofon mungkin harga 150.000. Ini juga Boya bisa bukan? pakai YouTuber bisa ini, Bang. Iya bener. Iya, saya juga kemarin sempat beli mic murah Boya, merek Boya M2, cuma 100-an gitu. Tapi bagus. Ini tanpa kabel loh, Bang. Tanpa itu kabel. Tanpa kabel ini. Ya ini. Nah, ini kan. Ini tanpa kabel. Kecil, ringan. Ini kalau yang satu mic harganya 140-an sekian. Kalau double mic yang lebih mahal. Kalau 2 mic itu bisa sekitar 400.000-an lah. Di marketplace yang hijau cukup banyak kok pilihan. Tapi mic condenser ya berarti? Nggak tahu ini ya. Nggak tahu mic lah condenser. saya. Biasanya kecil-kecil kayak gitu lavalier gitu, mic condenser. Oh iya. Yang penting jadi bisa kalau dipakai.
ada berisik-berisik dari belakang juga ikut masuk dia ntar. Nah, ini Biasanya untungnya kalau masih tetap di tempat yang sama ini, Bang. Masih tetap di mus Bogor. iya betul, mesti ruangannya yang sepi gitu. Jadi jangan sampai ada orang lalu lalang, motor lewat, masuk mic. Oh, yes, betul banget. Iya, luar biasa. Berarti masih di Bogor nih. Wow. Berarti kapan kembali ke Malang? Insya Allah besok. Insya Allah besok. Besok ya? Ya. I see. Siap. Bang Peter Oke gimana? lah. Sehat-sehat, Bang Peter? Oh, sehat dan semangat. Apalagi Oh, hari terakhir sudahlah. nih pasti semangat banget nih. Ini Tapi di saya masih closing kayaknya ya. masih ada dua online learning lagi nih. Ada dua streaming lagi bulan ini. Padahal Iya, sudah akhir-akhir, tapi it's okay lah, iya. nggak apa-apa. Selagi saya masih ada waktu, saya sih kalau ada waktu saya kerjain pasti. Kecuali saya Iya. nggak sempat, nggak. Tapi ini ya ada waktu, ayolah. Ada yang ngajak online, ayo. Jadi masih ada dua, dua event lagi sampai dengan Oh, akhir bulan ini. keren. Begitulah. Oke, nah ngomong soal topik kita malam hari ini itu mengadaptasi Agile Manifesto. Oke, teman-teman yang sudah gabung juga jangan lupa bisa manfaatkan kolom chat atau kolom komentar untuk bertanya supaya kita lebih interaktif. Itu So, teman Madan saya, kita Bang. sudah kita review 2 hari terakhir dong mengenai 2 hari yang sudah kita Hmm. bahas sebelum kita masuk ke topik ini. Ya, boleh saya sapa salah satu teman saya. Itu kan ada Mas Beni itu dari Malang itu. Itu non IT loh, Bang. Jadi itu non IT UKM. Kebetulan ada waktu, terus kemudian mungkin join. Selamat malam Mas Beni, Romo Beni dari lereng Gunung Kawi, Malang. Ini business owner juga nih Bang. I see. Salah satu teman-teman UKM yang mengadopsi business agility dan Scrum itu. Oke. Jadi kita review sebentar ya. Untuk yang Hmm. hari pertama atau dua hari yang lalu ya, kita kan membahas agility secara fundamental, agile manifesto, value maupun prinsip kayak apa. Intinya humanizing human, kita dengan tim seperti apa, itu secara konsepnya. Terus kemudian di hari kedua, kita dan tim itu kan dihadirkan atau bergabung itu kan untuk menghasilkan value. Nah, value itu nanti yang akan dinikmati oleh customer, baik customer internal maupun eksternal. Di 2 hari itu kita bicara seputar knowledge lah, sekitar pengetahuan dan seterusnya. Nah, di hari ketiga ini kalau kita sudah paham, sudah memahami konsep-konsepnya agility, Scrum, terus kemudian Agile Manifesto, kemudian nanti customer kayak apa, sekarang waktunya teman-teman kalau pengen mengadopsi, nanti strateginya seperti apa. Nah, seperti itu, Bang. Kan percuma ya kalau kita sekedar tahu, sekedar ngerti, tapi nggak diimplementasikan, nggak direalisasikan, ya hanya sekedar knowledge, percuma itu. Nah, seperti itu, Bang. Ya betul juga sih. Kalau kita cuman punya knowledge tapi kita nggak praktek, ya sia-sia juga. Tapi kadang-kadang juga seperti yang kita bahas di hari pertama, ada juga orang yang nekat praktek tapi nggak punya konsep yang benar, akhirnya juga berantakan juga gitu kan. Iya, Jadi memang harus punya dua-duanya ya. iya, betul. Dan itu berurutan, Bang. Jadi Hmm. eh, kalau kita pengen mengadopsi, nah ini unik nih. Mungkin kita bisa langsung masuk materi ya, Bang ya. Oh silakan silakan. Ini ya sudah masuk. Maksudnya materi ini bukan berarti saya pinter tidak, tapi masuk Hmm. pada kontennya lah gitu. Hmm. Nah, kontennya memang hari ketiga ini kan kita diskusi atau boleh dikatakanlah sharing-sharing pengalaman ya atau experience. Ini bagaimana sih Agile Manifesto ini bisa diimplementasikan baik teman-teman di IT maupun non IT. Sebenarnya sih tidak perlu dibeda-bedakan, Bang. Yang penting ini kan organisasi itu terdiri dari manusia, terus kemudian manusianya itu saling berinteraksi untuk mewujudkan sebuah tujuan bersama. Tujuan. Nah, Ya betul. ini kalau ini alhamdulillahnya, jadi untungnya itu saya mencoba menyampaikan berdasarkan experience ya, berdasarkan pengalaman membantu sekian, bukan sekian belas lagi Bang, tapi sekian puluh ini teman-teman
khususnya yang non-IT. Insya Allah mungkin semester depan atau mungkin tahun depan saya akan mencoba membantu teman-teman di IT untuk mengajailkan timnya, ya seperti itu. Sebenarnya memang rencana saya itu, rencananya Mbah Don, mencoba untuk mengajailkan teman-teman non-IT. Yang non-IT aja bisa, masa agile manifesto yang berasal dari teman-teman IT aja nggak bisa, kan seperti itu toh Bang. Nah Iya, itu. betul betul betul. Nah ini mengadopsi business agility atau agile, Scrum, ini saya coba menggunakan pendekatan dari pengalaman teman-teman non-IT. Nah, seperti itu. Nanti bisa juga nanti Mas Beni juga pengen sharing-sharing, monggo. Kebetulan Mas Beni ini kan juga sudah menikmati benefit dari agility, Scrum juga, dan cukup keren timnya, masih muda-muda, di lereng Gunung Kawi, Malang, non-IT lagi. Nah, gitu loh Bang. Mas, nanti boleh, nanti kalau Bang Peter bertanya apa sih benefitnya, coba nanti bisa ditanyain juga terkait dengan apakah teman-teman non-IT, khususnya Mas Beni ini, apakah juga paham apa sih product owner itu, apa sih stakeholder, apa sih Scrum Master, insya Allah paham Bang, itu loh. Ini non-IT loh ya. Nah, oke. Nah ini, kita coba dulu ya, kita coba dulu seperti biasa Mbak Don kan mencoba untuk berbicara secara filosofi dulu ya, atau fundamental. Nah, ini agile, ini memang untuk diadopsi, Bang. Bukan untuk di setup, bukan untuk diinstal, bukan pula untuk kayak menginstal itu kan seperti mesin, Bang. Kalau setup juga seperti kayak mesin lah, atau resources. Nah, agile ini kan is about, kemarin kita bicaranya, is about mindset and behavior. Jadi agile ini untuk mengatur manusia, untuk mengatur people, bukan untuk mengatur sebuah konsep kayak mesin, tools, atau mungkin peralatan sama sekali bukan. Oleh sebab itu, yang tepat istilahnya adalah mengadopsi agile, bukan men-set up agile, bukan pula mengimplementasikan. Kalau implementasi masih oke lah, tapi kalau set up agile itu kayak apa gitu. Nah, wah ini Mas Beni nanti sebentar, oke. Mas Beni nanti jangan off dulu ya, jangan turun dulu, nanti Bang Peter selaku host sekaligus founder komunitas IT terbesar seluruh Indonesia dengan 100.000 anggota lebih, nanti boleh boleh untungnya ini Mas Beni ini untungnya hadir ya. 2 hari yang lalu tidak hadir sama sekali, juga tidak masalah. Nah, jadi adopsi agile itu berarti kita ini mengenalkan atau kita mempraktikkan praktek-praktek agility mulai dari mindset-nya, kemudian perilakunya, dan praktek-prakteknya. Nah, adopsi agile ini akan lebih bagus lagi atau lebih berdampak jika itu dipasangkan dengan Scrum. Bukan berarti yang lain tidak bagus, tidak. Kenapa Scrum? Ya karena sifatnya lebih universal, Bang. Tidak mesti di organisasi IT kan. Nah, seperti itu. Nah, apalagi Mbak Dun selama 4-5 tahun ini mencoba untuk mengedukasi, mengenalkan, membantu, mendampingi teman-teman UKM untuk menikmati benefit dari Agile Manifesto beserta prakteknya menggunakan Scrum. Kan harus fair nih. Masa teman-teman IT doang yang kebagian benefitnya sampai startup-startup digital itu ngeri-ngeri itu kan. Nah, ini kita coba membantu teman-teman non-IT agar bisa menikmati itu. Nah, adopsi itu statement yang paling bagus daripada men-set up atau menginstal agile. Nah, seperti itu. Nah, ini saya mempunyai seperti ramuan, Bang, atau cara atau tips ya. Ini bagaimana sih kita mengadopsi agile ini agar bisa lebih mulus lah. Tapi ini bukan best practice ya. Ada lima langkah. Nanti masing-masing langkah itu boleh dimodifikasi dan seterusnya. Secara umum, pertama
Ada yang disebut dengan fase prakondisi, Bang. Jadi prakondisi itu begini, kita mesti memilah dan memilih siapapun anggota tim kita yang mau bersedia untuk mengadopsi agility. Nah, seperti itu. Nah, memang ajaran saya ke teman-teman UKM ya, non IT, itu ajaran saya seperti ini. Kalau kita mengajak seseorang, entah itu anggota tim kita sendiri atau mungkin partner-partner kita untuk berbuat kebaikan, itu jangan dipaksa, Bang. Jadi berbuat baik itu tidak perlu dipaksa, tapi berdasarkan kesadaran. Nah, seperti itu. Nah, di fase prakondisi ini, kita mencoba untuk memberikan kesadaran. Perkara yang bersangkutan mau sadar atau tidak, itu urusan belakang. Yang penting dari pihak organisasi, itu ada upaya-upaya untuk memberikan kesadaran. Nah, sebelum kesadaran ini kita berikan, ada dua hal di belakangnya atau di depannya, yaitu diajari sebuah pengetahuan, terus kemudian diberikan kepemahaman, agar mereka itu harapannya sadar. Orang sadar itu syaratnya harus paham. Orang paham syaratnya harus tahu. Apalagi kalau menggunakan manajemen konvensional untuk mengatur organisasi, mengatur pekerjaan, atau way of working-nya masih konvensional, itu kalau langsung diminta kesadaran tidak bisa. Nah, apalagi ini kan non-IT nih, UKM-UKM. Bahkan Mbak Don juga yakin, teman-teman IT pun juga belum belum tentu paham agile itu apa gitu ya, atau Scrum itu apa. Mungkin tahu iya, cuma kalau paham apalagi sadar belum tentu loh Bang itu. Nah, buktinya ada beberapa teman-teman yang komunitas IT yang ya teman-teman zaman dulu begitu saya di PHP ini, maksudnya bukan di PHP-in ya, di acara acara kita ini ada yang japri. Wah, tidak perlu saya sebutkan. Loh, Badon, sekarang masih hidup ya? Sekarang masih hidup. Oh, tumben menghilang langsung tiba-tiba. Terus tambah lagi kaget begitu saya mencoba untuk membantu mengedukasi sekaligus mendampingi teman-teman UKM mengadopsi business agility dan seterusnya. Nah, itu. Jadi kita ajari tim kita itu wajib Bang, sebelum kita dalam petik meminta kesadarannya, itu wajib diajari. Nanti outputnya dari fase prakondisi itu adalah memilah dan memilih. Nah, jadi memilah itu berarti mana yang mau untuk maju ke depan dengan menggunakan prinsip dan nilai agility di Agile Manifesto, dan mana yang masih bertahan di zona nyaman sebelumnya. Nah, kita tidak boleh memaksa. Ini kalau berdasarkan pengalaman sekian tahun ya, itu kalau dipaksa itu tidak bisa, Bang. Wong diberi instruksi pekerjaan aja kadang-kadang tidak bisa, apalagi ini kita harus memindah mindset kita kan, ada mindset shifting-nya kan. Bahkan kalau ada teman-teman yang memahami bahwa agile itu adalah sebuah belief system, wah itu tambah berat lagi. Nah, sehingga memilah dan memilih ini menjadi langkah awal. Dengan cara apa? Mengedukasi. Kita memberitahu, ini loh ada agile, kalau bingung, ini loh ada cara kerja baru, udah gitu aja. Ini loh ada sebuah mekanisme bagaimana cara kerja kita itu di era yang tidak tentu ini, di era yang tidak jelas ini, itu cocok banget. Jadi relevansinya dapat, kontekstualnya itu dapat. Bisa jadi kalau zaman dulu mungkin tidak terlalu butuh lah, tapi kalau di zaman Fuke ini ya, ketidakpastian, ini berarti cara kerja kita pun juga harus menyesuaikan. Nah, seperti itu. Biasanya, Bang, berdasarkan pengalaman, itu ada yang sadar, artinya dia itu memang paham ya, paham ngerti, terus dia itu mau bergerak. Ada juga yang cuek itu ada, masa bodoh ada, bahkan resistensi itu ada. Kan salah satu pilarnya Agile maupun Scrum itu kan transparansi kan. Kita diminta untuk transparansi, kita harus menyediakan informasi data kepada pihak yang berkepentingan. Kalau di Scrum kan ada namanya Scrum Pilar, kalau zaman dulu ya, transparansi,
inspeksi, adaptasi. Lah rupanya ada organisasi itu yang anggota-anggotanya, oknum-oknum lah, itu yang enggak mau dibuat transparan. Biasanya mereka punya agenda-agenda khusus gitu loh. Mungkin Bang Peter sudah tahu ya, di organisasi itu kan ada semacam gerakan politik juga kan, yang Politik kantor. memanfaatkan Ya. kepentingan. Kalau dulu ada namanya toksit, kalau ini enggak, ini ada partai, dalam petik partai-partai di dalam sebuah perusahaan itu ada juga. Dan ini kalau diimplementasikan, diadopsi agile, pasti itu, pasti enggak nyaman. Nah, nanti ada treatment-nya, ada treatment-nya bagaimana mengatasi orang-orang yang sampai dia itu resistensi itu seperti apa itu ada. Nah, kita fokus aja, daripada kita capek-capek dan seterusnya, fokuslah kepada anggota tim kita yang mau bersedia. Nah, tapi nanti ingat Bang, caranya jangan ditanya apakah teman-teman bersedia atau tidak sesudah mendapatkan pengetahuan, mendapatkan materi terkait dengan agile. Kita jangan ngomongin Scrum dulu, Bang. Soalnya Scrum itu kan kendaraannya kan, atau prakteknya ya. Nah, ntar akan kita omongin pada saat waktunya. Nah, itu begini, kecenderungannya ada orang-orang di perusahaan itu yang memang mencari aman. Pokoknya business owner, direktur, CEO mempunyai harapan pengen mengadopsi agile, itu ada orang-orang di bawah itu yang angka ikut aja lah itu. Kan kan ada yang seperti itu, ada yang pengen mencari aman. Tapi sepertinya atau sebenarnya dia itu juga enggak benar-benar paham atau enggak mau sebenarnya. Cuma cari selamat, dia mau. Maunya itu apalagi kalau kita tanya dengan model-model pertanyaan tertutup. Misalkan, apakah kalian bersedia untuk mengadopsi agility? Jawabannya pasti bersedia. Apakah kalian sanggup? Jawabannya pasti sanggup. Ya karena model pertanyaannya model pertanyaan tertutup. Coba kalau pertanyaannya diganti pertanyaan terbuka, misalkan seperti ini. Jika rekan-rekan sesudah memahami, benar-benar mengetahui, memahami, dan mempunyai kesadaran, kita harus berubah lebih baik dengan menggunakan agility ini, coba disampaikan, dijelaskan kepada kita-kita semua. Jadi ini tidak perlu one on one, kita ngobrol di sebuah forum aja gitu. Bagi teman-teman yang bersedia bla 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 bla, mohon untuk menyampaikan pendapatnya. Kenapa sih agile ini penting? Itu nanti akan ketahuan. Nah, jadi the big why-nya, kenapanya mereka itu bersedia itu akan disampaikan. Memang kalau cara menyampaikannya kan setiap orang kan beda-beda nih. Kalau terbiasa public speaking mah gampang. Tapi kalau yang introvert terus kemudian enggak pernah ngobrol, ya enggak apa-apa ditulis aja, enggak apa-apa ditulis pakai tulisan kertas di sticky note, ditempelin, nanti ada orang atau temannya yang membaca dan seperti itu. Nah, dengan menggunakan pertanyaan terbuka dan diminta setiap orang untuk menyampaikan motivasi, menyampaikan keinginan dan seterusnya, itu akan jauh lebih enak itu. Itu masih tahap pertama, Bang. Tidak semuanya orang-orang di organisasi kita itu mau atau bersedia untuk mengadopsi ini. Itu fase pertama. Jadi teman-teman business owner atau teman-teman founder itu tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu baper dan seterusnya. Kalaupun yang ikut cuma satu anggota tim kita, Bang. Misalnya ada 10 orang ya atau 15 orang yang mau bersedia berubah lebih baik, hanya satu tidak masalah. Dan satu pun itu adalah diri kita gitu loh. Itu tidak masalah. Nah, Bang ini Bang, ini insya Allah ini juga ada ini hadir teman-teman yang UKM, non-IT, yang sudah mendapatkan benefit, ada juga Mbak Iis Rahmawati, itu juga teman di Bogor, temannya Mas Beni juga, ini UKM, emak-emak ya, emak-emak itu, ibu rumah tangga, sesudah setahun lebih ini, mengadopsi agility dengan Scrum, alhamdulillah bisnisnya bertumbuh gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau ditanya stakeholder apa, Scrum apa, product owner apa, sprint planning apa, daily Scrum, retrospect, ngerti Bang. Coba nanti bisa ditanyain nanti.
Nah, itu yang fase pertama. Fase kedua adalah pengkondisian. Kan kalau yang pertama tadi kan prakondisi, kita pilih-pilih tuh yang sadar dan menyampaikan harapan, menyampaikan pendapat terkait dengan pentingnya agility, monggo nanti ikut fase kedua. Fase kedua itu adalah pengkondisian. Kalau pengkondisian berarti benar-benar kita dalam petik ya, kita tajamkan agile mindset-nya. Kita ajari perilaku yang mendukung agility. Kemudian kita ajari juga prakteknya dengan menggunakan Scrum. Berarti yang fase kedua itu kita latih. Ada internal training, monggo gitu ya. Pokoknya ini kita sudah fokus akan segera mengimplementasikan. Nah, seperti itu. Di sini pun sesudah diajari ini loh agile mindset itu seperti ini, mindset shifting-nya itu kayak ini. Misalkan kita itu seperti kemarin ya, prinsipnya kan ada 12 prinsip di Agile Manifesto, ada 4 value, itu benar-benar diajarkan. Yang disebut dengan memprioritaskan atau prioritas tertinggi adalah customer satisfaction, itu benar-benar diajari sampai how to-nya. Nah, kayak kemarin kan kita kan bicara tentang customer itu kan ada dua tuh, internal sama eksternal. Nah, nanti di dalam forum kita ajarin mereka sebelum membahagiakan customer eksternal, ayo kita bahagiakan dulu teman-teman kita. Itu kan customer internal. Kemudian kita harus kerja harian, berkolaborasi secara harian, evaluasi harian dan seterusnya. Pokoknya 12 prinsip Agile Manifesto, 4 value itu diajarkan ditambah dengan Scrum. Nah, Scrum-nya itu misalkan kan ada 5 elemen tuh. Ada Scrum value, ada Scrum rule, ada Scrum event, ada empirism kayak Scrum pilarnya, kemudian Scrum artefaknya. Itu diajari. Nah, perkara nanti teman-teman paham atau tidak urusan belakang. Yang penting kalau yang awalnya mereka tahu tentang agile itu kayak apa, yang kedua ini mereka sudah harus tahu, ngerti, paham bahwa ada praktek-prakteknya loh. Nah, seperti itu. Nah, kalau secara teknis ya bisa setiap hari kita ngobrolin itu. Mungkin seminggu cukup. Nanti fase ketiga, tidak semua orang yang ikut di fase kedua itu bersedia masuk fase ketiga. Fase ketiga itu apa sih, Bang? Komitmen. Nah, itu. Kan bisa jadi ini, di fase kedua kan akhirnya kan, kalau fase pertama tadi kan mungkin edukasi secara umum itu ada yang 50-50 itu ya, masih bimbang dan seterusnya. Begitu masuk ke fase kedua, kita kondisikan, artinya kita treatment dengan keilmuan agility, mindset shifting, agile leadership, terus kemudian Scrum, itu mereka itu yang benar-benar awalnya memang sudah positif, pengen bukan positif COVID ya, positif pengen maju, pengen berubah, itu tambah bagus, Bang. Tapi kalau yang setengah-setengah itu biasanya tidak mau lanjut ke fase ketiga. Fase ketiga itu komitmen. Nah, nanti cukup banyak caranya ini. Kalau komitmen itu ya ada berbagai macam model. Nih, kalau saya sampaikan kepada teman-teman, pakai aja komitmennya secara bersama-sama. Boleh secara individu atau bersama-sama. Teknisnya, kalau bersama-sama, nanti kita bikin banner. Misalkan PTX berkomitmen untuk mengadopsi agility Scrum, ya gitu kan. Dan kami bersedia untuk bla 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 bla. Tanda tangan, terus kemudian tulis nama, bareng-bareng nanti ditempelkan di mana lah gitu ya. Itu yang komitmen, tetap komitmennya tertulis, Bang. Terus kemudian ditambahi dengan verbal. Jadi kayak semacam deklarasi lah gitu. Nah, tetap disampaikan, satu orang maju di hadapan teman-teman, dan ini sifatnya formal. Ini kan ibaratnya kalau kita lomba lari itu kan garis startnya, kemudian ada bendera, ini benderanya diangkat, kita start gitu. Ada juga yang modelnya komitmennya itu secara individual. Jadi nanti organisasi atau perusahaan menyiapkan semacam dokumen ya, dokumen entah komitmen, fakta integritas dan seterusnya mengadopsi
nanti ditandatangani per orang, jadi satu lembar satu orang, kemudian diserahkan kepada perusahaan dan seterusnya. Ya, jadi yang tadi tidak semua yang mengikuti fase kedua mau ke fase ketiga. Terus pertanyaannya, ini orang-orang yang tidak mau ikut fase pertama, kedua, nanti seperti apa? Ya tidak apa-apa. Ya tidak perlu kita apa-apain, tidak perlu dipecat, tidak perlu dimarah-marahi, tidak perlu. Nah, seperti itu. Terus kemudian fase keempat, sesudah teman-teman ini mengikuti deklarasi ya, kita komitmen dan seterusnya, fase keempat baru kita menjalankan praktek-praktek agile menggunakan Scrum. Nah, seperti itu. Nah, ini kita konteksnya kan Scrum itu kan bisa untuk non-IT, untuk IT, jadi Mbak Don lebih senang kalau menggunakan Scrum. Dan Scrum itu mempunyai nilai-nilai spiritual juga. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita menjalankan Scrum, ya disesuaikan, Bang. Seandainya kalau anggota timnya masih hanya 3 orang, itu sudah sangat minim dan tidak bisa menjalankan event-eventnya Scrum, ya minimal kita bisa mengadopsi apa yang bisa diadopsi. Misalkan kalau 3 orang mah sudah tidak bisa lah, atau sangat sulit banget kalau kita menjalankan Scrum. Kalau 5 masih oke lah. Kalau 3 atau kalau 2 orang, mending mengimplementasikan nilai-nilai Scrum-nya. Ada komitmen, respect, terus kemudian fokus, keterbukaan, dan respect. Itu dijalankan aja yang ininya apa namanya nilai-nilai Scrum-nya. Terus kemudian Scrum pilarnya kita mesti transparan, inspeksi, adaptasi. Yang tidak bisa dijalankan mungkin di 3 elemen ya, Scrum rule, kemudian Scrum event, sama Scrum artifact. Bagi teman-teman yang jumlah timnya itu memenuhi persyaratan minimal, itu langsung aja implementasi Scrum. Nanti ditunjuk siapa PO-nya, product owner-nya, siapa Scrum Master-nya, siapa developers-nya, dan seterusnya. Perkara belum pernah berpengalaman menjalankan Scrum, tidak apa-apa. Dulu kita aja tidak punya pengalaman hidup kok tiba-tiba lahir itu kan. Masa kita protes? Ya Tuhan, saya kan belum punya pengalaman hidup sebelumnya. Kok tiba-tiba dihidupkan? Ya kan seperti itu toh Bang. Nah, justru Scrum itu bagusnya dikombinasikan dengan Agile, kita ibaratnya itu kita salah menjalankan Scrum pun tidak masalah gitu loh. Yang penting just do it now. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau yang ngomong Bang Peter itu semangatnya luar biasa itu. Yang penting kita mulai sekarang. Perkara urusan salah atau enggak benar urusan belakang. Kan ada sprint retrospektif dan seterusnya. Kan juga ada, kita kan cukup, kalau zaman sekarang Bang, itu kita cukup banyak lah resources atau sumber-sumber di mana kita bisa belajar. Nah, seperti ini kan juga bagian dari belajar kan, dari acaranya PHP Indonesia kan. Nah, seperti itu. Terus kemudian fase keempat kita implementasi Scrum, praktek-praktek, salah perbaiki, nanti di fase kelima nanti ada namanya evaluasi, refleksi. Nah, itu sudah 5 itu ya, untungnya nomor 5 ini di Scrum itu juga ada acaranya, entah itu sprint review maupun sprint retrospektif. Jadi 4 implementasi, 5 perbaiki, 4 kembali. Kadang-kadang begini Bang, saking kadang-kadang tuh ruwetnya ya, mungkin ada organisasi yang mungkin belum siap benar, kadang-kadang itu ada permasalahan Bang. Ada yang capek menjalankan daily Scrum, masa setiap hari harus kumpul, nah kan gampang, masa setiap hari harus makan aja enggak bosen itu ya, bahkan 3 kali lagi ya gitu, minum aja enggak bosen itu, masa daily Scrum bosen. Nah, itu nanti semua pihak akan belajar, baik dari Scrum Master-nya, Product Owner-nya, kemudian developers-nya, stakeholder-nya, organisasinya, macam-macam dan seterusnya. Itu secara singkat adopsinya. Nah, di sini kan ada Mas Beni, ada Mbak Iis, kedua orang ini, beliau-beliau ini business owner dan sudah implementasi setahun lebih, Bang. Coba nanti monggo ditanya. Boleh. Oke, sebelum saya mau nanya sama Mas Ben sama Mbak Ukti, ini ada pertanyaan Mbak bagus dari Iis. Om Zainal Arifin nih masalahnya. Masih Mbak Iis. terkait step Iya. yang kedua kayaknya. Jadi Mbak Don kayaknya perlu jawab ini sebelum kita masuk Boleh. testimoni.
Pertanyaan begini, kalau tadi disampaikan saat prakondisi hanya satu orang yang mau ke agility, lalu langkah selanjutnya apa ya? Kalau masih satu orang atau katakanlah cuma satu dua orang yang follow lalu masuk fase 2 dengan menerapkan Scrum, kan belum bisa nih. As a role saja paling nggak ada Scrum Master, Product Owner, dan tim dev at least 3 orang. So, apa nih yang harus dilakukan? Balik ke fase 1 atau masuk ke fase 2, tapi fase peralihan atau bagaimana? Terima kasih. Itu Ya, pertanyaan dari iya. Om Zainal, Eh, Bung yang tadi Suroboyoan. sudah saya sampaikan ya secara implisit ya. Jadi kalau misalkan jumlah orangnya tidak mencukupi untuk mempraktekkan Scrum secara total, secara menyeluruh, kita masih bisa menggunakan beberapa bagian dari Scrum. Misal kita menjalankan nilai-nilai Scrum-nya. Kalau itu insya Allah bisa lah itu ya. Kita harus komitmen, kita fokus dan seterusnya. Terus kemudian yang kedua, selain kita menjalankan nilai-nilai Scrum, kita mencoba untuk menerapkan kalau zaman dulu namanya Scrum Pilar ya. Jadi kita mesti transparan, inspeksi, adaptasi. Nah, seperti itu. Memang kalau kita menjalankan acara Scrum secara paripurna, jelas itu nanti bermasalah. Untungnya di Scrum Guide, di panduan Scrum Guide yang halaman-halaman terakhir itu disebutkan, Scrum itu bisa kok dikerjakan, dijalankan, tidak sempurna, walaupun nanti hasilnya tidak optimal. Yang penting kita punya experience, kita punya pengalaman, mengadopsi agile dengan prakteknya Scrum. Nah, kalau praktek Scrum, ya udah nanti bisa dibuat seperti penyesuaian. Tapi ini dengan catatan kondisinya memang tidak memungkinkan. Kecuali kalau sudah ini ya, dari sisi jumlahnya sudah apa namanya sudah mencukupi. Kalau sebaiknya sih 5 orang ya. Jadi 1 Scrum Master, 1 Product Owner, 3 developers. Tapi enaknya kalau Scrum Guide yang versi terbaru, itu PO, Scrum Master, kalau yang bersangkutan ini mempunyai kepentingan terhadap pekerjaan, itu bisa berpartisipasi sebagai developers. Nah, seperti itu. Cuman ini praktek-praktek yang memang untuk minimalis lah, tapi jangan sampai kebablasan, keterusan, jangan gitu ya. Iya. Nah, sambil gini teman-teman, tipsnya gini, memang tidak semua orang itu menyukai perubahan. Ini masalahnya seperti itu. Walaupun jelas-jelas bahwa perubahan itu diharapkan mendatangkan sebuah kebaikan. Tapi faktanya berdasarkan pengalaman saya ini ya, membantu mendampingi teman-teman UKM mengadopsi agility, tidak semua orang ini menyukai perubahan ini. Herannya seperti itu. Bahkan kadang-kadang diberikan semacam stimulus ya, misalkan seperti ini. Kalau ini nanti berhasil, ownernya ngomong misalkan ya, dikasih bonus. Itu pun juga ogah-ogahan itu loh. Nah, itu sudah kena memang kena penyakit yang namanya status quo. Nah, seperti itu. Status quo. Seperti itu. Ya, Ini memang. mumpung bisa ditanyain, Mbak Iis, oh keren banget, Mas Benny keren juga tuh. Nah, Oke. Yes, oke, kita mau dengar testimoni ini deh dari Mas Benny. Mas Benny boleh open game juga kalau mau. open mic, Mas Benny. Selamat Open malam. cam. Selamat malam Mas Ben. Iya. Mohon Gimana maaf kabar Mas Ben? Ada berarti domisili di mana tadi? Kaki di gunung ya? Malang. Iya, Oh di di Malang. kaki Gunung Kawi. Mantep lah. Aduh, saya belum pernah ke sono ya. Nantilah jalan-jalan ke sono. Oke, Mas Ben. Oke, Mbak Don itu sudah ngobrol panjang lebar ini 3 hari kita ngomongin teori banyak banget gitu ya. Dan saya juga sebenarnya ikut tercerahkan. Cuman mau pingin dengar testimoni dari Mas Benny mengenai penerapan agility dan mungkin pakai Scrum. Nah, di kantor itu bukan lebih ke teorinya, tapi gimana hasil yang didapatkan. Nah, kira-kira Bang Ben boleh cerita lebih banyak nggak soal ini? Baik, sebenarnya saya nggak pernah belajar tentang Scrum sebelumnya, tentang manajemen.
background saya mantan pemandu wisata, jadi ini ya jauh banget dari dunia per-IT-an dan dunia bisnis sebenarnya gitu. Dan alhamdulillah ketemu Mbah Doni, belajar Scrum, belajar BPM. Kalau Mbah Doni tadi menyebutkan ada 3 fase, prakondisi, pengkondisian, dan implementasi. Ketika setelah kelas BAS ketika itu, saya ini orang yang paling nekat kayaknya. Langsung praktek tanpa prakondisi. Jadi hasilnya ya apa istilahnya praktek Scrum seadanya. Saya pada awalnya menjadi SM, istri menjadi PO dengan tim sekitar 5 orang ketika itu. Ya, di fase-fase awal ya memang untuk mengajarkan ke tim kesadaran berkomunikasi untuk bisa berkomitmen sampai berkolaborasi ya sangat sulit karena kualitas rekrutmen di awal-awal memang kurang bagus gitu. Itu sampai berjalan sampai 3-4 bulan. Latar belakang perusahaannya travel agent online. Ketika menghadapi pandemi, tim sekitar 3-4 bulan itu sudah mempunyai kesadaran. Jadi kami sangat terbantu ketika tim punya kesadaran bahwa kita sudah nggak punya omset ketika itu kayak gitu. Begitu karena ini ya, ketika pandemi diumumkan, kita nggak punya omset karena 100% kita tamunya dari luar negeri, bisa dibayangkan, jadi nggak ada omset sama sekali. Saya bertanya kepada tim ketika itu, gimana teman-teman ini, kita sudah nggak bisa ngomset lagi, enaknya seperti apa, dan alhamdulillahnya dari tim punya kesadaran untuk ini ya, untuk berusaha mencari solusi ketika itu. Ya, bahkan ada ide dari tim, bukan dari saya sebagai owner atau founder, mengatakan bahwa, oh Pak, kita sepertinya kan punya ini ya, salah satu unit usaha yang lain yang dianaktirikan ketika itu. Nggak digarap sama sekali, hanya mengandalkan dari existing customer. Jadi ide shift pivot itu malah datangnya dari tim. Gitu. Itu ketika awal-awal implementasi Scrum yang belum benar, yang belum terlalu apa ya, belum terlalu baik untuk implementasinya, masih mekanikal atau istilahnya hanya mindah-mindah sticky note aja gitu. Itu pun penerapan value pilarnya itu sudah bisa masuk ke tim, walaupun terbata-bata ya untuk fase awal itu. Sampai kita pivot ke business translation. Akhirnya di bisnis ini kita alhamdulillah survive karena juga berbasis online juga, ordernya juga dari luar negeri sama, itu lumayan pencapaiannya lumayan bagus. Sampai di titik tertentu ada beberapa tim yang nggak mau bertumbuh lagi. Akhirnya dengan pencapaian tertentu akhirnya merasa di zona nyaman, di status quo. Di tim kami akhirnya dirombak lagi untuk yang terakhir ini tim baru semua. Gitu. Yes, oke. Jadi implementasi beberapa bulan saja yang dengan kualitas Scrum-nya yang kurang baik itu bisa menyelamatkan bisnis untuk pivot idenya dari tim, itu bisa dibayangkan ya. Kalau sebenarnya saya sendiri sudah agak panik gitu. Karena tiba-tiba omset 0, nggak bisa mendatangkan tamu dari luar negeri, itu agak panik sebenarnya. Tapi berkat tim yang punya kesadaran yang baik dan mempunyai ide-ide yang lebih baik untuk memberikan saran kepada founder untuk segera pivot untuk merespon perubahan. Jadi ya akhirnya alhamdulillah lah sampai sekarang dengan shifting itu kita bisa survive menghadapi pandemi.
Wow, testimoninya menarik banget memang. Ya, kita memang sadar banget bahwa di 2 tahun terakhir ini semenjak COVID melanda seluruh dunia, memang ya bisnis di travel ini sudah pasti banyak yang gulung tikar sudah pasti. Dan kalau sampai bisnisnya Mas Benny masih tetap bertahan, buat saya itu adalah progres sih. Mungkin hasil dari pivot dari Scrum atau penerapan Agile ini tadi. Karena memang prinsipnya juga kan kalau kita namanya mau bertumbuh kan nggak mesti harus wah dramatis gitu. Yang lain turun kalau kita masih lurus kan setidaknya itu kan juga bertumbuh kan. Gitu sih menurut pandangan saya. So, congratulations Mas Ben untuk penerapan agility ini. Semoga juga teman-teman yang lain bisa terinspirasi, bisnis owner yang lain juga bisa menerapkan karena memang bagus sih. Karena saya yakin juga bahwa seperti yang sudah di-sharing sama Ambadon di hari pertama bahwa agility ini juga sebenarnya cocok juga buat generasi X dan generasi Y, generasi milenial yang sekarang-sekarang. Karena ini memang bisnis modern gitu ya, jadi mungkin lebih enak untuk masuk ke mereka. Dan itu mungkin yang sudah dialami oleh Mas Ben. Oke, thank you banget buat Mas Ben. Kita mau dengar karena waktu juga sudah habis nih. Kita mau dengar testimoni dari Mbak Iis. Kira-kira Mbak Iis boleh mau share juga? Selamat malam, Mas Peter. Ya, selamat malam. Apa nih? Saya baru masuk langsung ditodong ini. Ini kata Mbak Don katanya sudah sukses menerapkan agility dan Scrum juga mungkin di bisnisnya. Mungkin lebih ke hasil impact yang didapat setelah menerapkan ini boleh share ke kita buat menginspirasi teman-teman yang jadi. Saya manggilnya apa ya ini, Bang atau Bang Peter? Bang, panggil Mas aja karena Mas sudah lama Peter. saya di Jawa, jadi Mas Peter gitu aja ya? dah. Siap-siap. Terima kasih Mas Peter. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Mbak Don, Mas Benny dan rekan-rekan semuanya. Jadi kalau tadi dibilang untuk testimoni sudah berhasil, kita belum ya Mas Peter ya. Jadi kita itu masih sekarang on progress. Karena saya mengenal agility ini sebenarnya tahu mulai tahun 2018, tapi saat itu saya merasa belum belum mau gitu ya, belum mau mengadopsinya. Baru ketika saya pandemi ya kena dampak banget karena saya seorang ibu rumah tangga, kemudian saya harus kembali ke rumah sementara harus ngurusin usaha, kemudian semuanya masih terpusat kepada saya. Jadi waktu itu yang terjadi inilah kacau gitu ya, karena memang semuanya masih tergantung sama saya. Nah waktu itu saya baru kepikiran, wah ini dulu saya tahun 2018 pernah kayaknya mengikuti salah satu rekan gitu ya, sudah pernah mengadopsi, kemudian sebenarnya itu cocok bagi saya gitu. Nah, waktu itu baru saya nyari-nyari FB-nya Mbah Don, kemudian Mbah Don ada kelas baru saya mengikuti. Dan waktu itu saya niatnya bahwa saya kepingin menerapkan sistem yang semuanya mulai dari semuanya mengena. Waktu itu memang kebetulan usaha saya itu ada di 2 tempat yang di kota yang berbeda, jadi di Bogor sama di Tulungagung. Dan ini merupakan yang bagi saya effortnya luar biasa ya untuk memanagenya. Jadi saya itu pengennya gimana ya caranya semuanya itu bisa kena gitu loh, dari mulai bawah sampai semuanya pokoknya kena gitu. Waktu itu pikirannya saya harus bikin SOP kayaknya. Waktu itu memang kalau dibilang di bisnis saya itu, Mas Peter, bisnis saya itu bukan tradisional ya, malah kolonial. Jadi semuanya tidak tersistem, pokoknya semuanya itu wis asal jalan aja gitu loh. Padahal waktu itu kondisinya di produksi itu sudah ada sekitar internal itu hampir 100 orang, kemudian di Bogor sudah ada 12 orang dan kondisinya pada waktu itu usaha itu belum dikelola dengan baik ya. Jadi kebayangkan waktu itu gimana rasanya gitu ya. Nah, waktu itu waktu saya belajar ke Mbah Don, terus waktu belajar memang wanti-wanti jangan langsung scrum dulu gitu ya. Jadi harus agility-nya harus
ditumbuhkan kesadaran dulu gitu. Nah, waktu itu saya belajar sama yang sudah mengadopsi yang dulu lebih duluan, apa kemungkinan terburuk ketika saya mengadopsi bisnis jadi sama Scrum ini. Waktu itu teman-teman bahwa kemungkinan terburuk adalah kita akan kehilangan tim gitu kan. Nah, waktu itu ya udah kita sudah siap gitu kan, ya menyiapkan mental, ya udah bismillah kita ikut inilah adopsi gitu. Nah, memang berbeda Mas Peter. Kalau di Bogor karena di sini kebetulan timnya semuanya Gen Z, alhamdulillah lebih smooth. Jadi lebih smooth, tidak ada goncangan gitu ya, tidak ada yang goncangan, berarti mereka meskipun pada awalnya belum paham apa sih sebenarnya ini gitu, yang belum mengerti juga ini mau gimana, mau apa sih, pokoknya kita waktu itu kita tumbuhkan dulu, kita itu kita berikan makna dan tujuan bahwa oh ini kita ini mau melakukan perubahan dan tentunya perubahan yang lebih baik dan tentunya memang tujuannya untuk mempermudah teman-teman dalam bekerja. Nah, waktu itu alhamdulillah smooth, jadi nggak ada goncangan berarti. Tapi kalau yang di produksi beda, memang pendekatannya beda. Karena di sana range umurnya itu memang jauh, dari ada mulai Gen Z sampai emak-emak milenial senja ada di sana. Jadi luar biasa, sampai sekarang pun kita masih masih on progress, masih terus belajar untuk mengadopsi ini. Begitu Mas Peter. Kalaupun memang waktu itu kita waktu menerapkan ini ya pas dengan Scrum-nya ini, memang bonusnya kita omset itu waktu pertama kali itu kita bonusnya memang achieve di minggu kedua itu sudah naik sekitar 100%, itu di 2 minggu pertama itu sudah achieve. Itu bonusnya. Jadi tapi yang paling lebih penting di situ teman-teman lebih jadi ada lebih apa ya, lebih respect-nya lebih ada, kemudian komitmen mulai kebangun, jadi suasana bekerja jadi lebih enak, kemudian yang tentunya lebih kebahagiaan lebih meningkat, produktivitas juga lebih meningkat juga. Jadi bonusnya sih itu omset meningkat. Dan waktu itu pertama kali saya mengadopsi, saya turun langsung menjadi developers. Jadi memang tujuannya saya waktu itu pengen cepat ya mentransfer value-value ke teman-teman. Jadi saya langsung turun ke developer. Seperti itu sih pengalamannya Mas Peter. Wow, wah, 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 senang banget saya kalau dengar cerita-cerita kayak gini tuh semangat saya. Benar-benar menggugah dan menginspirasi banget. Berarti memang kalau kita merubah mindset seperti ini, efeknya ternyata akan ada buat bisnis kita juga. Oke, Ya, thank you banget betul, buat betul. testimoninya Mbak Is dan wah Sama-sama Mas luar biasa. Peter. Yes, always. Oke. Wah, Mbak Don mantep banget nih apa namanya ya? Ini Mbak Don ke mereka itu manggilnya apa nih jadinya? Temen ya, partner atau apa gini? Oh iya, teman ini, Teman-teman aja ya, dibilang partner teman-teman lah ya. rekan-rekan. Iya. Yes. Heeh. Luar biasa. Semangat lah buat UKM Indonesia, Mas Ben dan Mbak Is. Semoga kita terus maju, terus berjuang. Going to next level di tahun 2022 ini. Apalagi COVID sudah selesai. Oke, Mbak Don, kita sudah habis waktu dan kita akan simpulkan apa yang kita sudah bahas selama 3 tahun terakhir. 3 topik terakhir ini. Semoga ini akan menjadi kesimpulan yang baik buat menjadi sesuatu yang bisa diambil oleh teman-teman yang menonton edisi kali ini. Silakan Mbak Don. Apa yang disampaikan oleh Bang Peter itu, kemudian Mas Beni, Mbak Iis, teman-teman yang lain, memang kalau kita pengen lebih baik, kita mesti berani menghadapi, menjalani perubahan. Nah, seperti itu. Jadi yang tidak akan pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Nah, sekarang yang menjadi semacam tantangannya bahwa menjalani perubahan itu mesti awalnya tidak enak, tidak mengenakan. Mengapa? Ya karena kita sudah terbiasa di status kondisi yang sebelumnya. Nah, seberapa berat, seberapa susah, seberapa capek kita menjalani perubahan, yakinlah kalau perubahan itu akan mendatangkan sebuah kebaikan. Tidak mungkin kita menemui bulan purnama kalau tidak melalui bulan sabit. Artinya, buatlah atau hasilkanlah perubahan itu sedikit demi sedikit,
nanti lama-lama akan menjadi besar dan seterusnya. Teman-teman tetap komitmen, konsisten, dan sabar, gitu ya. Dan Agile beserta Scrum itu pasangan duo yang benar-benar bisa membantu teman-teman baik IT maupun non-IT. Jadi teman-teman, saya menyarankan, kalau boleh menghimbau, jangan capek-capek belajar, jangan capek-capek untuk mencoba hal-hal baru. Kalaupun terjadi kegagalan, terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan, itu adalah sebuah indikator atau tanda bahwa Tuhan itu masih sayang dengan kita. Di situ pasti akan ada sebuah pembelajaran. Dan saya juga sampai sekarang belajar juga kepada Bang Peter, kepada teman-teman yang lain. Yes. Seperti itu, Bang. Luar biasa, super banget. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Mbak Don, kalau misalnya ada teman-teman yang pingin kontak ke Mbak Don untuk konsultasi lebih lanjut, mungkin juga kepingin mengikut kelas atau mungkin ada event-event yang Mbak Don bikin untuk coaching mengenai Agile Manifesto, bisa kontaknya kemana Mbak Don? Ke Instagram aja ya, mbakdon.id. Sudah saya share. Oh, oke, mbakdon.id. Instagram mbakdon.id. Sebentar, Iya. saya copy paste dulu ke grup. Insya Allah kalau teman-teman IT, insya Allah semester depan atau paling lambat awal tahun depan, saya sudah siap untuk membantu teman-teman di komunitas. Pasti. IT. Karena memang visinya saya itu developernya PHP Indonesia itu going to next level. Artinya maksud saya punya visi sama mereka, kalian jangan cuma jadi developer aja. Kalian juga mesti next level gitu dong. Kalian mesti punya mindset untuk bangun bisnis, punya pemahaman-pemahaman. Karena mereka pasti kalau masuk bisnis ini bukan cuma urusannya bukan coding lagi nih, bukan urusannya cuman seputar desain dan produk IT, ini sudah ngomongnya ini deliver to customer gitu. Jadi mereka mesti belajar hal-hal yang kayak gini. So sebenarnya bagus buat mereka juga. Gitu Mbak Don. Alright. Waduh, sayang topik kita menarik banget, cuma waktu memang sudah habis, ini udah hampir sejam. So, thank you banget nih Mbak Don untuk sharing-sharing yang menarik banget selama 3 hari terakhir ini. Semoga sehat selalu, semangat, dan terus berkarya untuk kemajuan Indonesia, untuk memajukan UKM non-IT, dan mungkin kalau punya visi juga untuk membangun UKM atau startup IT yang ada di PHP Indonesia. Oke, teman-teman, ayo. Jangan sungkan-sungkan untuk kontak Mbak Don. Beliau akan bersedia untuk membantu teman-teman membangun bisnis menjadi bisnis yang startup. Mungkin bisa jadi unicorn someday. Amin. So, thank you banget untuk semua teman-teman yang sudah gabung. Mas Benny, Mbak Is, Mbak Ukti yang sudah gabung juga di Zoom meeting, dan teman-teman yang digabung di FB Live. Sebagai pengumuman teman-teman, ini adalah edisi terakhir kita di bulan Ramadan ini. Selama 15 hari berturut-turut kita sudah selenggarakan program ini, dan kita akan break sampai dengan kurang lebih seminggu setelah Lebaran, baru kita akan start lagi dengan program-program PHP di online learning berikutnya. So, terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini, dari Niaga Hoster, Sendit, Kiskas, Codepolitan, Refactory, Rumah Komunitas, dan T-Labs yang sudah mendukung program ini. Semoga sehat selalu untuk seluruh staff dan CEO-nya, dan kita akan bertemu lagi di waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Om Luri Darmawan aka Carik Bot. Teman-teman yang mau mengakses pembelajaran PHP ID online learning dari edisi 1 sampai dengan 192 malam hari ini, 194 ya, bisa berkunjung ke learning.byphp.id atau follow Carik Bot di Telegram dengan mengetik PHP ID Learning Agility. Nah, semua topik-topik yang terkait dengan agility teman-teman bisa nonton ulang. Oke, masih dibuka donasi juga untuk PHP Indonesia online learning. Teman-teman bisa berkunjung ke s.byphp.id/donasi. Teman-teman bisa donasi receh menggunakan e-wallet teman-teman. Oke, dengan demikian berakhir sudah PHP di online learning kita malam hari ini. Terima kasih untuk Mbak Don, Mbak Ben, Mbak Is, dan Mbak Ukti, dan semua teman-teman yang sudah gabung. Sukses selalu dan tetap semangat. Kita akan bertemu lain kali di lain kesempatan. Bye-bye. Mbak Don, thank you. Ya, sama-sama Bang.